Cek 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 cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah novelnya. Dan seperti biasa juga ada judul baru, judul lama jangan ditinggal bang. Kita gaskan dulu dah novelnya. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Oke, yuk langsung aja gaskan dulu novelnya. Dan ingat ini masih translate luar. Jadi salah-salah translate tolong maklumi aja. Nanti kita koreksi bersama-sama. Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shaggy pada akhirnya dia pun tiba di tempat di mana fragmen terakhir berada, dan di tempat inilah, di kota inilah ternyata penuh dengan para kultivator iblis, dan di sini tentunya membuat warga kota pun langsung panik ketika mereka melihat banyak sekali kultivator iblis yang ternyata bersembunyi di antara mereka semua. Dan ternyata di sini Tante Ciu dan juga Aping mereka tidak menyangka kalau ternyata saat ini nenek-nenek yang ada di depan sana adalah pimpinan para kultivator iblis yang ada di tempat ini, dan dia ada di rank 7 dan dia adalah pimpinan seluruh kultivator jahat yang ada di tempat ini. Dan di sini tante ini dia pun mengeluarkan energi spiritualnya sedikit untuk dapat memicu item yang ada bersama dengan dirinya Tungku untuk dapat memberikan sebuah formasi unik di mana dia melepaskan teknik formasi yang dimana itu memberikan energi spiritual kepada seluruh warga yang ada di sekitaran tempat ini. Dan ini adalah sebuah formasi yang sangat amat unik karena memang dalam sekejap ketika mereka menghirup aroma itu mereka semua pun langsung tumbang. Dan di sini kultivator iblis juga mengatakan kalau dalam 1 jam tidak dievakuasi maka seluruh warga kota yang ada di tempat ini mereka semua bakal tamat, ucap dari kultivator iblis. Dan hal itu tentunya membuat Tante Ciu dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Dan di sini Tante Ciu dia juga tahu kalau sepertinya mereka ada di tengah-tengah formasi ini. Perlahan-lahan lambat laut mereka juga akan merusak energi spiritual yang mereka miliki. Jadi mereka harus segera pergi dari tempat ini. Ya dari Tante Ciu. Tapi sayangnya hal seperti itu tidaklah mungkin. Tidaklah mungkin mereka akan membiarkan para kultivator pedang pergi dari tempat ini, di mana iblis ini pun juga mengatakan kalau dia tidak menyangka kalau ternyata saat ini dia berhasil menangkap seorang tetua dari sekte pedang. Nah, ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Selain itu juga di sini kultivator iblis ini dia pun mengatakan kalau formasi ini adalah sebuah formasi yang sangat luar biasa unik, di mana jika para kultivator yang berada di jalan kebenaran ketika mereka berada di dalam formasi ini lebih dari 1 jam maka mereka semua kesadarannya akan mulai goyah dan energi spiritual yang ada mereka juga mulai bergejolak hingga membuat mereka akan berubah menjadi kultivator iblis. Ucap dari tante itu yang mengejutkan bagi Tante Ciu. Dia nggak menyangka kalau ternyata hal ini bisa dapat terjadi. Bagaimana bisa hal ini dapat terjadi? Ucap dari Tante Ciu. Dan ini adalah sebuah teknik formasi yang terinspirasi dari sebuah teknik formasi yang dimiliki oleh sekte pedang. Dan ini adalah sebuah formasi yang menggunakan modifikasi kekuatan energi spiritual. Dan ini adalah sesuatu yang memang luar biasa. Ucap dari kultivator iblis ini yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Tante Ciu. Karena teknik formasi perubahan wujud seperti itu hanya dimiliki oleh masternya, yang artinya jangan-jangan dia adalah sosok yang telah mengambil master dari Tante Ciu. Dan hal itu pun membuat kultivator iblis ini dia berujar, oh benarkah? Entahlah, aku tidak tahu karena sejatinya aku telah banyak melahap para kultivator. Jadi aku tidak ingat apakah itu gurumu ataupun tidak, ucap dari kultivator iblis yang membuat Tante Ciu tentunya dia benar-benar murka ketika dia pada akhirnya bertemu dengan sosok yang telah menghancurkan masternya. Tapi di sini untuk kultivator iblis ini dia pun tidak takut dengan Tante Ciu. Kau ingin membahaskan dendamkah kepada diriku? Coba saja lakukan jika kau bisa. Mari kita lihat apakah kau bisa melakukannya. Kau ingin menghancurkanku atau kita lihat bagaimana apa yang lebih cepat, teknik berpedangmu atau para kultivator iblis yang ada bersama dengan diriku yang akan melahap seluruh penduduk kota ini, ucap dari kultivator iblis. Karena memang saat ini Tante Ciu dia juga ternotis ketika dia melihat kalau ternyata para kultivator iblis mereka semua kini bersiap untuk dapat melahap seluruh para warga kota. Dan itu tentunya adalah hal yang sangat mengejutkan bagi Tante Ciu. Dan untuk kultivator iblis dia berujar, halo Shaggy, apakah kau ingin menyelamatkan seluruh warga kota? Dan jika kau ingin melakukannya maka aku akan memberikan kau sedikit kesempatan, ucap dari tante itu yang membuat Shaggy dia berujar, benarkah? Katakan.
Apa syarat dari dirimu? Ucap dari Xiaogi, ya syarat dari diriku adalah kau harus menghancurkan dirimu sendiri. Ucap dari kultivator iblis ini yang ingin melahap Xiaogi pula. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh kultivator iblis tentunya mengejutkan bagi mereka berdua. Dan di sini mereka berdua pun tidak sudi jika Xiaogi harus melakukan apa yang telah disyaratkan oleh kultivator iblis itu. Dan di sini mereka pun meminta kepada Xiaogi untuk tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh wanita jahat itu. Ucap dari mereka berdua. Dan untuk Xiaogi, ya bagaimana mungkin aku mau melakukan hal seperti itu, ucap dari Xiaogi juga di dalam hati. Sedangkan untuk kultivator iblis dia pun mengatakan, Xiaogi, aku tahu kalau kau mungkin saja tidak akan mau melakukannya, dan itu akan membuat dirimu melihat kalau saat ini para kultivator iblis yang lain dan mereka akan perlahan-lahan melahap seluruh warga kota yang ada di tempat ini tepat di hadapannya. Ucap dari kultivator iblis yang membuat mereka pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang tidak menguntungkan bagi para kultivator pedang. Dan ini membuat Tante Chu dia pun menantang jika berani melakukannya, maka di sini Tante Chu tidak akan segan-segan menghancurkan mereka semua. Ucap dari Tante Chu, walaupun dia juga tahu dia saat ini kondisinya sedang tertekan. Bahkan saat ini Tante Chu dia juga mengatakan kalau dia rela melakukan apapun demi menghancurkan lawannya. Bahkan jika dia harus kehilangan segalanya, paling tidak dia akan menghancurkan meridian yang dimiliki oleh lawannya. Mendengar apa yang diucapkan oleh Tante Chu membuat kultivator iblis dia berujar, Kau ingin hancur bersama dengan diriku? Bersama-sama? Tidak. Jangan pikir kalau kau bisa melakukannya. Ucap dari kultivator iblis ini, di mana dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah formasi unik yang dia miliki dan dia hanya perlu mengulur waktu agar Tante Chu dan juga yang lainnya bermain-main di dalam formasi ini, dan dia akan terus menghindari setiap serangan yang diberikan oleh Tante Chu. Dalam arti lain, dia akan menghindari hingga batas waktu yang telah ditentukan selama 1 jam itu, dan kau akan berubah menjadi kultivator iblis. Ucap dari Tante Duhai itu yang membuat Aping dapat berpikir dan juga berujar kalau kultivator iblis itu dia adalah sosok yang benar-benar hina. Tapi di sini untuk Tante Chu dia juga tahu kalau ini adalah sesuatu yang sangat-sangat repot, apalagi mereka juga harus melindungi seluruh warga kota, dan ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat membingungkan. Bagaimana caranya mereka harus mengalahkan kultivator iblis dan juga melindungi seluruh warga kota. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat membingungkan bagi dirinya, dan itu membuat Tante Chu dia pun mulai melirik ke arah Xiaogi, dan dia berpikir apakah Xiaogi memiliki sebuah ide lainnya kah untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Pikir dari Tante Chu, karena memang saat ini kondisi mereka tidak benar-benar menguntungkan. Saat ini warga kota mereka semua ada di tangan dari kultivator iblis itu. Begitu juga dengan sosok kultivator iblis yang lainnya, mereka jumlahnya sangat amat banyak, dan tentunya ini akan sangat amat merepotkan. Dan itu juga membuat Tante Chu dia berujar di dalam hati, apakah keponakan yang dibanggakan oleh Bibi ini benar-benar dapat menemukan sebuah cara agar mereka bisa keluar dalam situasi yang seperti ini. Pikir dari Tante Chu. Tapi di sini Xiaogi tiba-tiba saja dia berujar, ya, terserahlah mau berkata apa, terserah, aku tidak peduli. Dan di sini ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepada dirimu, Tuan Kota. Ucap dari Xiaogi, di mana Xiaogi dia mengatakan, Tuan Kota, sebagai seorang penguasa kota, kenapa kau malah bergabung dengan para kultivator iblis? Kenapa kau melakukannya? Bahkan kau mempercayakan seluruh hidup kota ini kepada kultivator iblis. Tanya dari Xiaogi. Dan di sini untuk Tuan Kota dia mengatakan kalau Xiaogi adalah seorang kultivator manusia yang sebentar lagi dia benar-benar akan tamat. Jadi tidak ada gunanya dia menjawab pertanyaan dari Xiaogi. Ucap dari Tuan Kota. Dan hal itu membuat Xiaogi dia berucap, Aping, sepertinya ayahmu itu sudah bisa dikatakan kalau dia sebagai orang jahat. Jadi terserahlah, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan kepada dirinya. Dan sekarang apakah kau memiliki sebuah keberanian untuk dapat menghancurkannya? Tanya dari Xiaogi. Dan untuk Aping tentunya dia akan melakukannya. Tapi di sini Aping dia pun juga mengatakan kalau saat ini yang ada di sebelah dari bapaknya itu adalah seorang kultivator tingkat 7. Lantas bagaimana dia dapat melakukannya? Tanya dari Aping. Dan untuk Tante Chu dia pun meminta kepada Xiaogi untuk tidak terburu-buru, karena saat ini seluruh warga kota ada di genggaman para kultivator iblis itu, dan tentunya ini akan sangat berbahaya mengingat mereka akan sangat sulit untuk dapat menyelamatkan seluruh warga kota yang ada di tempat ini. Ucap dari Tante Chu. Dan untuk kultivator iblis ini yang melihat Xiaogi yang tidak banyak bicara, bahkan tidak menjawab pertanyaannya, membuatnya pun berpikir, Xiaogi, kau adalah seorang kultivator yang sangat sombong, tapi kenapa kau tiba-tiba saja terlihat kalau kau sepertinya kehilangan
ketenanganmu. Ujian dari kultivator iblis ini, dan karena Shaggy sepertinya dia hanya terdiam saja, membuat tante ini dia pun berpikir kalau Shaggy benar-benar sepertinya sudah menyerah, dan dia ingin membuat Shaggy semakin menderita hingga membuat dirinya akan melahap seluruh warga kota yang ada di tempat ini. Ujian dari kultivator iblis itu yang semakin melepaskan formasi energi spiritual miliknya, dan untuk Shaggy dia pun tahu kalau sepertinya ini semua harus segera diselesaikan saja, hingga membuat Shaggy dia kini mengaktifkan item suci yang ada bersama dengan dirinya. Dan ketika Shaggy mengaktifkannya, tiba-tiba saja muncul sebuah formasi aneh, efek aneh di sekitaran tempat ini, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Shaggy menggunakan sebuah item suci atau apapun itu? Tanya dari tante iblis ini. Dan untuk Alping, dia juga berpikir tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Shaggy hingga membuat kota ini saat ini tiba-tiba saja terlihat sangat aneh. Karena saat ini Tante Chu, ketika dia melihat lebih detail, dia melihat kalau ternyata semua para warga kota udah tidak ada di kota ini dan hanya menyisakan para kultivator iblis, dan itu tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Bagaimana bisa hal ini dapat terjadi? Senior, apa yang kau lakukan? Ujar dari Alping. Dan untuk para kultivator iblis, mereka pun juga bingung bagaimana bisa kok seluruh warga kota tiba-tiba saja menghilang dalam sekejap. Dan untuk si tante jahat ini, dia juga bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Akhirnya saat ini formasi yang dia pasang juga telah menghilang, dan tentunya hal ini mengejutkan bagi dirinya. Dan untuk Shaggy, kini dia pun melepaskan satu bilah miliknya, dan ketika Shaggy melepaskan sebuah bilah tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Dan di sini kultivator jahat dia pun langsung memasang sebuah barrier pertahanan untuk dapat menghentikan serangan dari Shaggy. Tapi di sini untuk para kultivator iblis yang ada di bawah sana, dengan satu bilahnya saja cukup untuk dapat menghancurkan mereka semua. Dan itu adalah sesuatu yang mengejutkan bagi para kultivator iblis yang lainnya, dan itu tentunya membuat mereka pun bingung bagaimana bisa seorang kultivator biasa dapat menghancurkan, melepaskan teknik mengerikan seperti ini. Dan hal itu juga tentunya berlaku kepada Tante Chu dan juga Alping. Mereka pun bingung bagaimana bisa Shaggy melepaskan teknik yang seperti ini pula. Bahkan mereka juga berpikir kalau sepertinya Shaggy jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertemu. Di sini Shaggy dia juga meminta kepada Tante Chu dan juga Alping untuk dapat berpisah, di mana Shaggy dia meminta kepada Tante Chu untuk mengurus mereka para kultivator iblis yang ada di rank 5 dan juga rank 4. Sedangkan untuk Alping, ini Shaggy dia pun meminta kepada Alping untuk mengurus bapaknya. Dan untuk Tante Chu, dia pun terima, setuju dengan apa yang dicekkan oleh Shaggy. Dan untuk Shaggy dia juga mengkonfirmasi apakah Alping setuju dengan apa yang telah dia rencanakan. Dan untuk Alping, ya, dia pun setuju dengan rencana dari Shaggy, dan dia pun akan menghadapi bapaknya, karena bagi dirinya bapaknya bukan lagi bapaknya, dia telah menjadi seorang kultivator jahat. Ujar dari Alping. Baiklah, kalau begitu mari kita berpisah, ujar dari Shaggy. Dan kini untuk Tante Chu, dia pun langsung menuju ke bawah sana beserta dengan Alping. Dan untuk Shaggy, kini dia langsung berhadapan dengan kultivator iblis ini, pimpinan yang ada di tempat ini. Nah untuk Tante ini, dia pun langsung menyiapkan sebuah serangan, dan dia pun mengatakan kalau Shaggy terlalu sombong. Tapi ketika dia sedang menyiapkan sebuah serangan, di sini Shaggy tiba-tiba saja dia pun melesat langsung mengincar Tante ini. Dan di sini Shaggy dia pun langsung melepaskan bilah miliknya, dan dalam satu kejap, Tante itu langsung tersungkur. Sedangkan di sisi lainnya untuk Tante Chu, dia pun langsung menghancurkan mereka semua para kultivator jahat yang ada di bawah sana. Dan untuk Tante Chu, untuk mereka semua yang hanya ada di rank 5 ke bawah, tentunya ini semua mudah bagi dirinya untuk dapat menghancurkan mereka semua. Dan ini membuat Tante Chu, karena memang dia seorang diri, membuat mereka para kultivator iblis mereka pun menyatukan kekuatan mereka untuk dapat menghancurkan Tante Chu bersama-sama. Sedangkan untuk Alping, kini dia pun langsung mendekati bapaknya. Dan di sini Alping dia pun siap untuk dapat menghadapi orang tua itu, di mana Alping dia datang untuk dapat membalaskan dendam ibunya. Dan untuk orang tua ini, dia pun mengatakan kalau apa yang terjadi dengan ibunya Alping tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ujar dari orang tua ini, karena yang melakukannya adalah para selir-selirku. Ujar dari orang tua itu. Tapi apa yang diucapkan oleh orang tua itu pun dibantah oleh Alping, di mana Alping dia mengatakan kalau dia pun tahu tentang itu semua. Tapi sebelumnya Shaggy pernah mengatakan kepada Alping kalau binatang ternak tidak akan mungkin dapat menggigit, menyerang seseorang tanpa ada perintah dari tuannya. Ujar dari Shaggy yang membuat Alping dia pun tahu tentang apa maksud dari kata-kata yang diucapkan oleh Shaggy, membuat Alping kini dia pun tahu kalau sepertinya orang tua ini dia sengaja melakukan ini semua, membiarkan para selir-selirnya yang lainnya untuk dapat menyerang emaknya Alping, dan itu tentunya tidak dapat diterima oleh Alping. Dan di sini Alping dia pun akan menghancurkan orang tua itu. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan
mengatakan kalau itu semua terjadi karena ibu dari Aping tidak bisa memberikannya seorang putra. Jadi dia nggak peduli dengan itu semua. Ujar dari orang tua itu yang tentunya membuat Aping dia pun benar-benar muak dengan apa yang diucapkan oleh orang tua itu. Dan ketika Aping ingin melakukan sebuah aksi di sini, pria tua itu dia berujar, Aping, kau sepertinya telah tumbuh dan kau kini telah menjadi seorang kultivator. Tapi apakah kau pikir kau bisa melawan diriku? Ujar dari orang tua ini yang siap tempur, dan ternyata orang tua ini dia ada di rank 4. Dan ketika Aping akan menghadapi orang tuanya di sini, Shaggy dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau saat ini masa lalu Aping telah terungkap, yang membuat kini Shaggy bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki item tingkat orange, yang membuat Shaggy dia pun sungguh sangat senang karena ini adalah salah satu tujuan Shaggy membawa Aping. Sedangkan untuk Shaggy sendiri saat ini dia juga masih menghadapi kultivator iblis si tante jahat itu, dan untuk tante jahat setelah dia dijatuhkan oleh Shaggy kini dia pun bangkit kembali dan dia kini menyuruh Demonic Beast miliknya untuk dapat menyerang Shaggy. Dan kini untuk makhluk ini dia pun langsung menyiapkan sebuah serangan di kedua item miliknya untuk dapat menyerang Shaggy, dan dengan satu serangan di sini Shaggy dapat menghindarinya dengan cukup mudah. Dan di sini Shaggy dia pun tahu kalau ini semua akan menarik, dan dengan bantuan dari sistem di sini Shaggy dia pun dapat melakukan sebuah deteksi kepada lawannya, dan ternyata sosok yang dia lawan kini dia ada di rank 7 level 74, dan ini tentunya akan sangat luar biasa karena dia saat ini dibantu oleh Demonic Beast-nya yang ada di level 71, yang artinya Shaggy akan menghadapi dua makhluk yang ada di level 70, dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Dan untuk Shaggy dia pun tahu kalau dia tidak bisa bermain-main hingga membuat Shaggy dia pun langsung mengeluarkan domain kedua miliknya, dan aku akan bermain dengan serius, ucap dari Shaggy. Dan apa yang akan dilakukan oleh Shaggy akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan jangan katakan nanggung bang, karena ini udah mentok. Ini 2 chapter coy. Biasanya gua satu Shaggy 1 chapter. Ini gua buat 2 chapter 1 video. Karena memang pendek banget. Jadi ya mau nggak mau kita satukan aja. Begitu juga dengan si Jun. Si Jun itu udah update coy, cuman belum gua bikin karena itu pendek dan juga nanggung banget. Jadi menurut gua tunggu aja chapter selanjutnya baru gua gabungkan jadi satu lagi. Oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.